Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Said Abdul Fikri, tahun S5212010. Saya dari program studi sistem informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah program konversi mengenai bilangan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Mana saya akan mencoba mempraktikkan sekaligus mengenai struktur data dan stat. Di sini saya sudah membuka sebuah browser yang akan tempat untuk ngoding nanti. Langsung saja kita ngoding. Yang pertama mengenai stat. Nah, stat ini apa sih? Stat ini adalah sebuah struktur data atau bisa dibilang algoritma dari struktur data yang mana dia menanamkan konsepnya itu last in first out. Jadi nilai yang pertama kita input dia akan bertumpuk seperti buku. Maksudnya seperti buku itu apa? Jadi nilai yang pertama kita input dia akan paling bawah. Contohnya mungkin seperti ini. Sebelum itu juga di dalam stat ini saya akan membuat beberapa fungsi. Fungsi itu sendiri agar bisa mengoperasikan sebuah stat yang akan dibuat nantinya. Jadi di sini saya sudah punya sebuah tempat penulisan coding untuk mengoding program ini. Langsung saja, pertama itu kita buat function, mana function ini kita beri nama stat. Setelah sudah, nah di dalam stat ini saya akan membuat dua elemen. Yang pertama itu item. Baik, yang pertama itu saya akan membuat sebuah item yang mana variable let items dengan array. Nah, array ini maksudnya apa? Di sini saya mau menyimpan datanya nanti di sini. Terus yang kedua adalah index. Nah, agar supaya kita bisa tahu nilai dari items nantinya. Yang mana saya set di pertama 0. Nah, setelah sudah, fungsi yang pertama kita akan buat itu adalah fungsi push. Fungsi push apa? Fungsi push digunakan untuk menginputkan nilai ke dalam items ini. Kemana items ini berguna untuk tempat penyimpanan data. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan sebuah disk yang akan merujuk pada function stat ini, yang mana saya akan beri nama push. Ini metode fungsi. Nah, di push sendiri saya akan memberikan sebuah parameter agar supaya ketika inputan nanti itu berdasarkan user itu sendiri. Ini ada elemen. Tidak lupa pula di sini kita menambahkan sama dengan, jadi sama dengan function. Nah, seperti ini. Terus isinya apa? Isinya itu adalah this titik items. Maaf, di sini maksudnya items. Nah, kita panggil item yang di atas items titik push. Nah, untuk teman-teman yang bertanya push ini apa, ini metode dari array untuk mengurus array, yang mana push ini saya akan berikan sebuah parameter elemen, yang mana elemen ini diambil dari function. Nah, setelah sudah, saya mau indeks yang tadinya 0, jadi indeks sama dengan indeks plus 1. Nah, kurang lebih seperti ini. Tidak lupa juga kita return untuk mengembalikan nilai pada indeks itu sendiri. Setelah sudah, lanjut, saya akan membuat fungsi hapus yang biasa dikenal dengan pop. Jadi sama seperti tadi, this titik pop sama function. Sini terus. Untuk pop sendiri kita tidak perlu menambahkan parameter lagi, jadi langsung saja items titik pop. Nah, yang mana sebelum itu kita menghapus indeksnya, jadi indeks kurang dari sama dengan 1.
Setelah itu jangan lupa tambahkan return. Kurang lebih seperti ini untuk popnya. Lanjut mungkin kita tambahkan fungsi mungkin tambahkan fungsi length, jadi menghitung nilai yang ada pada items. Yang gampang sekali, tinggal kita buat sebuah fungsinya namanya length. Nah, length sama dengan function. Yang isinya apa? Yang isinya itu adalah, saya mau console items titik length. Jadi length ini dari mana? Length ini juga salah satu fungsi dari array untuk mengelola array, yang mana fungsinya ini untuk menghitung berapa banyak nilai yang ada di dalam array tersebut. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, mungkin saya akan membuat sebuah fungsi disEmpty. DisEmpty. Fungsinya ini untuk mengecek, yang mana ini sendiri berfungsi untuk mengecek apakah items tadi kosong atau tidak. Caranya itu return items sama dengan 0. Nah, jadi apa yang dikembalikan, apa yang di return dari item titik length 0? Yang di return adalah ketika items yang di atas ini dia kosong, maka dia akan mengembalikan nilai boolean yang mana true. Kenapa bisa true? Karena dia benar, kondisinya benar bahwasanya items titik length, jadi items di dalam items itu dia kosong terus sama dengan 0, jadi true karena kondisinya benar. Kecuali ketika kita sudah mempunyai data dalam items itu, maka ketika kita melakukan fungsi disEmpty ini, maka dia akan mereturn nilai boolean false karena di dalam item sendiri sudah terdapat nilai. Kurang lebih seperti itu. Baik, lanjut. Jadi ada satu lagi fungsi itu print. Nah, jadi disprint ini gunanya untuk print nilai dari nilai-nilai yang ada di dalam items tersebut. Nah, disprint sama dengan function isinya apa, yang isinya apa, yang isinya itu adalah yang isinya adalah items for each. Nah, jadi buat teman-teman yang baru tahu for each ini apa, ini adalah sebuah metode di JavaScript yang mana dia akan mengembalikan nilai-nilai yang ada di dalam item. Jadi seperti perulangan, seperti for yang sudah di-build, jadi dia sudah tinggal pakai. Lebih simpel istilahnya, yang mana for each ini isinya adalah kita kasih dia sebuah parameter, terus akan menggunakan arrow function apa, ini kurang lebih sama seperti function di atas, hanya saja tulisannya berbeda. Nah, apa yang saya mau ulangi? Apa yang saya mau ulangi di sini adalah jadi console.log ya, jadi kita akan mengembalikan elemen ini akan mengambil nilai dari item. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah sudah jadi, di sini ada beberapa fungsi sudah. Jadi fungsi pertama itu adalah post untuk menambahkan, terus pop, terus length, terus isEmpty sama print. Lanjut, kita akan membuat sebuah start baru ya, start yang mana dia mengambil dari new start di atas. Okay. Membuat instance, kurang lebih membuat instance-nya. Nah, mari kita coba apakah fungsi-fungsi yang kita buat tadi sudah berhasil. Caranya itu tinggal panggil start tadi ini mewakili instance start yang mana kita akan mengambil misalnya post. Ketika saya post misalnya 6, saya jalankan itu Ctrl Enter. Oke. Ini ada satu ya, satu. Oke, sabar. Nah,
Baik, kita lanjut. Di sini ada start titik post yang isinya 6 yang terjadi. Di sini ada 1. Coba kita tambah lagi start titik post 7. 2. Jadi karena di sini kita mau return indeks tulisan 1, jadi ketika 2 kali kita push, dia akan mengembalikan nilainya itu. Jadi di dalam itu sudah ada 2 nilai. Nah, untuk mengecek nilai apa saja yang ada, itu kita menggunakan fungsi print. Mana start titik print. Jadi dia akan mengembalikan nilai yang ada di dalam items tersebut, 6 dan 7. Terus untuk mengecek berapa nilai yang ada di dalam start itu length. Jadi ternyata di dalam length jadi ternyata di dalam print di dalam items start items itu mempunyai 2 nilai. Yang pertama 6 dan 7, yang mana 6 dengan 7 ini berasal dari fungsi print, sedangkan 2 ini berasal dari fungsi length. Gimana jika saya mau hapus? Oke, kita coba tambahkan sedikit hapus. Nah, saya berapa? Terus di sini saya hapus start titik post. Yang terjadi adalah 6 dimasukkan, 7 dimasukkan. Nah, kita lihat setelah 6 paling bawah, di atasnya itu ada nilai 7. Pop sendiri berfungsi untuk menghapus nilai yang di atasnya dulu, karena last in first out. Jadi yang di atas dulu dihapus, baru di bawah. Makanya 7 tidak ada, terus langsung 8. Sama lengthnya juga 2. Terus fungsi is empty. Oke, jadi ada juga is. Kita buat is empty. Apa yang muncul? Nah, di sini muncul false dikarenakan kita sudah mempunyai nilai di dalam start itu. Bagaimana jika ini saya komen dulu? Apa yang terjadi? Nah, dia akan mengembalikan nilai terus seperti yang saya katakan tadi. Jika dia kosong, dia akan mengembalikan true karena kondisinya benar sama dengan 0 tersebut. Kurang lebih seperti itu startnya. Jadi fungsi start sekarang sudah berhasil. Nah, ini saya hapus dulu. Baik. Nah, lanjut kita akan membuat sebuah aplikasi konversi tetap menggunakan start ini. Nanti implementasi startnya saya akan menggunakan fungsi push untuk mengepus nilai yang tadinya hasil konversi tadi ke dalam start itu sendiri. Jadi pertama saya buat dulu sebuah penyimpanan, mungkin di sini IP data dengan saya akan menggunakan array. Di dalam array-nya saya akan menggunakan objek. Yang mana di dalam objek ini saya akan memberikan pertama itu sebelumnya objek itu mempunyai 2 hal. Yang pertama kunci sama propertinya. Jadi di sini misalnya saya memberikan kuncinya name, nama. Nah, titik 2 untuk membatasi antara kunci sama properti. Nah, saya isi namanya adalah binary. Terus saya akan membuat mungkin sebuah nilai yang mana berisikan 2. Kenapa 2? Ya karena binary sendiri itu dia mempunyai 2. Yang pertama mempunyai 2 nilai, yang pertama 0 dan 1. Kurang lebih seperti itu. Terus lanjut kita buat objek. Jadi nama sama octal mungkin. Octal sudah itu ada nilai. Octal itu 8. Dimulai dari 0. Terus lanjut nama desimal. Nah,
desimal itu dia nilainya 10, dimulai dari 0 juga, dan terakhir itu nama hexadesimal, nilainya 16 kalau nggak salah, nilainya 16. Tapi yang unik di sini hexadesimal karena ketika nilai ke-10 dia bukan lagi menggunakan angka melainkan huruf A, B, C, D, E, dan F kalau tidak salah. Ya, F sampai F. Nah, ketika tipe data ini sudah terbuat, saya akan lanjut membuat fungsi untuk mengecek. Nah, ngecek bagaimana agar supaya ketika inputan user itu tidak sesuai dengan tipe data yang diinginkan, yang kita mau, binary, oktal, desimal, dia akan memberikan pertanyaan tersebut sampai benar. Jadi langsung saja kita buat di sini fungsinya. Baik, kita lanjut. Di sini saya akan membuat fungsi untuk mengecek tipenya dengan cara this titik cek tipe. Nah, di dalamnya isinya apa? Isinya adalah, pertama saya buat sebuah variabel sama dengan true. Saya akan berikan dia nilai itu. Terus setelah itu saya akan menggunakan perulangan. Kenapa saya menggunakan perulangan di sini? Karena perulangan ini akan memberikan sebuah statement. Nanti ketika inputannya salah dia akan terus ulang sampai benar, kurang lebih seperti itu. Jadi while kita menggunakan loop, terus oke, lanjut. Setelah di sini, oke, lanjut di sini. Jadi saya akan membuat sebuah variabel lagi, let input dengan sebuah from. Kayaknya lebih bagus kita buat sebuah fungsi ini berdasarkan user inputannya apa. Jadi kita akan menggunakan parameter di sini. Mungkin agar simpel kita taruh parameter namanya saja. Tidak lupa kita tambahkan, karena di sini kita akan memvalidasi inputan user apakah benar. Jadi kita akan membutuhkan satu parameter lagi. Parameternya mungkin data tipe. Nah, yang mana fungsi nanti tersebut digunakan dari new start tadi. Data tipe akan berhubungan dengan tipe data ini. Oh ya, di sini let kita akan rubah var agar dia bisa diakses secara global. Lanjut, from ini akan memberikan parameter text. Oke. Lanjut dalam sini. Setelah itu saya buat lagi input tipe agar supaya mana input tipe ini adalah input titik to our base. Maksudnya apa ini? Jadi saya mau nih ketika user itu inputnya entah itu huruf besar di awal atau huruf besar semuanya, saya mau konversi dulu nih inputan user agar supaya sesuai dengan di dalam sini, sesuai dengan ini. Setelah sudah lanjut di sini. Nah, di sini saya akan memanggil tipe data yang mana saya akan mengulangkan dia perulangan. Jadi for each, di dalamnya adalah kita berikan sebuah parameter data raw function. Isinya apa? Isinya itu mengecek mungkin ya. Jadi if input type, input type sama dengan data kita. Data ini adalah parameter dari for each yang akan mengambil tipe data ini. Tipe data ini berasal dari sini. Jadi untuk mengakses array-nya, objeknya, jadi parameter data tadi kita tambahkan titik.
Setelah itu jika dia benar, loop yang tadinya terus akan di false. Itu di sini saya akan return info argument. Kurang lebih seperti ini. Loop sama dengan false. Oke. Mungkin kita coba dulu apakah sudah berhasil. Jadi setelah ini saya akan membuat sebuah karakter baru. Mungkin apa ya? Input, oke, sama dengan start titik nah tipe tadi kita lihat ada dua parameter, data type itu tipe data. Yang kedua adalah karena kita inputnya sebuah teks from, jadi langsung saja nih nanti masukkan nilai, masukkan tipe data. Kurang lebih seperti ini. Dia akan munculkan sebuah prompt yang mana ketika kita input mungkin salah. Nah, ketika sembarang, dia akan mengulang-ulang terus. Karena kenapa? Karena coba kita bedah. Karena di sini input tipe berasal dari input ini, yang mana input ini adalah sebuah prompt. Ketika dia tidak sama dengan, dia akan mengulangi terus, jadi dia akan naik ke sini terus sampai sini. Nah, ketika dia benar baru dia masuk di dalam sini. Oke, ketika dia benar, kita coba benar mengambil nilai data dari tipe data itu, misalnya binary. Masih salah. Sabar. Binary. Salah. Oke, kita cek dulu lowercase. Baik, kita lanjut mengenai errornya tadi. Lowercase. Mungkin ini kita berangkat terus bisa diakses sepertinya. Kita coba ulang. Kita lihat baru. Masih salah. Apa yang salah? Lowercase input. Oke, jadi saya sudah menemukan errornya. Ternyata errornya di sini. Kayaknya errornya itu di sini data, yang mana dalam objek yang kita buat tadi itu dia nama. Jadi coba kita ulang. Jadi dia mengembalikan file. Kita ulang lagi. Ketika kita inputkan salah, dia akan ulang. Ketika kita inputkan benar, misalnya desimal. Lanjut setelah sudah fungsi dari check type. Lanjut, oke. Kita buat sebuah fungsi mengenai rumusnya mungkin. Jadi konversi mungkin. Jadi konversi sama dengan function terus dari konversi. Oke, kita analisa dulu konversi. Konversi ini berarti membutuhkan kurang lebih 4 parameter. Kenapa saya katakan 4 parameter? Pertama itu input yang pertama mengenai jenis bilangan, terus skornya, nilainya berapa. Input yang kedua sama data untuk perbandingannya. Jadi kurang lebih penulisannya itu nilai 1 mungkin. Nilai 1 terus nilai 1 sih. Input 1 itu nilai, 2
kedua input 2, dan ketiga input 2, dan ketiga itu adalah data. Data 3 adalah beda. Oke, data 3. Setelah sudah, nah apa yang kita mau buat? Yang kita mau buat itu for each mungkin ya. Jadi yang kita buat itu adalah for each. Jadi yang saya mau for each itu adalah tipe data yang tadi juga sama dengan di atas for each. For each, oke, di dalamnya parameter data juga sama. Di sini apa? Ini kurang lebih sama juga. If jika ini oke, coba kita lanjut saja dulu. Input 1 mungkin sama dengan data itu nama sama. Nah, apa yang kita mau lakukan? Yang kita mau lakukan adalah nilai sama dengan kita akan menggunakan parse in. Nah, saya akan menjelaskan juga di sini kita akan untuk mengkonversinya kita akan menggunakan dua fungsi parse in sama toString. Pertama parse in, jadi parse ini mengubah nilai karena nilainya tadi mungkin string itu berubah ke angka. Terus ternyata setelah saya membaca sebuah literatur, parse in sama toString ini, kalau toString itu sendiri kebalikannya, jadi mengubah semua nilai ke string. Literatur itu kurang lebih dia di dalam itu fungsi itu ada radix, jadi dia sudah sediakan jika parameternya 2 itu dia akan mengubahnya menjadi biner, 8 oktal, desimal 10, dan hexa 16 itu dia akan berubah. Di sini yang unik. Oke. Jadi di sini yang akan kita isi parse integer itu adalah nilai, koma, kita panggil data. Datanya apa? Datanya itu titik nilai. Data titik nilai. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, di sini oke. Saya jelaskan juga kenapa saya membuat sebuah array dengan objek-objek seperti ini agar supaya ketika pengambilan datanya itu tidak banyak. Jadi lalu lintas datanya itu ke sini dulu, baru dieksekusi yang selanjutnya agar mempersingkat kode kayak menurut saya sih seperti itu. Nah, ketika sudah jangan lupa kita save. Ketika sudah, nah, kita buat lagi nih inputan kedua. Kita handle inputan kedua. Jadi input 2. Sabar. Nah, kita tipe data lagi dulu. For each mana data. Ya, kurang lebih seperti ini. Jika input 2 sama dengan data itu nah, apa yang dilakukan adalah nilai yang tadinya kita parse in, kita buat hasil aja lah ya. Hasil sama dengan hasil sama dengan nilai titik toString. Lalu mengubah nilainya ke agar supaya juga ketika kita inputkan hexa nanti dia akan bisa mengeluarkan nilai walaupun itu string, tetapi nilai itu benar, konversinya benar. Mana untuk parameternya berdasarkan data titik nilai. Berdasarkan data titik nilai. Agar supaya ketika mungkin dia input binar, dia langsung tahu nih bahwasanya binar itu mempunyai 2 oktal 8, desimal 10, dan
desimal itu 16. Kurang lebih seperti itu. Sudah semuanya. Oh ya, jangan lupa di sini. Jadi di sini kita akan kembali ke start ulang. Kita akan menginput nilai ke dalam start. Jadi items.post, terus setelah itu saya isikan dia sebuah nilai hasil. Jadi items itu berisi sudah hasil. Setelah itu saya return, saya panggil start titik print. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus di sini saya akan menambahkan let nilai mungkin sama dengan start nilai. Di sini mungkin bisa langsung from aja. Isinya masukkan nilai. Oke. Let input 2 sama dengan dia sama start titik type tipe data, dan katakanlah bahwasanya ini masukkan tipe data konversi. Kurang lebih seperti ini. Oke, kalau sudah, ketika sudah, lanjut, kita panggil nih fungsi yang tadi kita buat, yaitu konversi. Oke, jadi di sini mungkin start titik konversi ya. Kita taruh mungkin dalam variabel biar lebih bagus. Start konversi yang mana start konversi ini memiliki parameter input 1, input, terus kita lihat dari konversi itu nilai. Oke. Terus nilai yang di sini itu diambil dari sini ya. Lanjut input 2 mungkin. Input 2, dan tidak lupa tipe data perbandingannya, yaitu tipe data. Nah, sudah mungkin console.log hasil. Oke, kita coba ya. Binary, benar, masukkan nilai nih. Binary itu kan 1 dan 0, kita masukkan mungkin 1 0 1 0. Oke, masukkan tipe data konversi. Oke, 1 0 1 0 kita rubah ke desimal mungkin, atau ke hexa. Berarti hexa itu kalau 10 dia A. Apakah benar? Oke, masih error. Apa yang error di sini? Errornya bilang kita review lagi dulu. Oke. Itu data 2. Data titik nilai. Cannot access. Oh, ini kita lupa memberitahukan. Oke, jadi kita lupa inisialisasi. Coba kita coba ulang ya. Dari 1010 hexa. Oke, hasil is not defined. Salah. Dia tidak ketahui karena ini kita pakai lain. Coba kita pakai binary 1010. Tipe data konversinya hexa. Oh, masih sama ya. Masih sama, salah. Masih salah. Coba kita taruh di sini nilai juga mungkin. Terus ini nilai. Oke, berhasil. Mungkin tadi salahnya karena nilai yang di sini yang tadi kita pasin itu dia karena di sini nilai terus kita buat variabel baru, jadi dia tidak sinkron. Ya, kurang lebih seperti itu.
Mungkin kurangnya di sini, oke, start titik print. Jadi fungsi dari start tadi kita tambahkan sedikit mungkin. Start titik print, tambahkan mungkin apa ya? Tambah mana print? Oke, mungkin elemen. Oh, elemen titik uppercase. Upper to uppercase. Oke, ini itu apa? Mari kita lihat. Masukkan tipe data binary 10 terus hexadesimal. Nah, agar supaya fungsi uppercase itu untuk memperbesar huruf. Nah, ya kurang lebih seperti ini program untuk konversi. Kalau kita coba yang lain mungkin desimal, terus masukkan nilai, mungkin nilainya itu berapa ya, 10. Terus kita konversi, misalnya tipe data konversi inputannya salah nih. Nah, dia akan meminta terus sampai benar. Coba kita coba yang benar, itu binary. Nah, yang muncul adalah 10. Jadi sistem untuk konversinya di sini sudah benar ya. Kalau masih kurang percaya, kita coba lagi, mungkin berapa oktal mungkin ya. Kita coba dari desimal, dari desimal. Kita coba acak nih 168 misalnya. Terus kita coba ke hexa desimal. Yang muncul adalah A8. Kalau masih kurang yakin, kita coba mungkin buka kalkulator ya. 168 itu dengan kalkulator. Kita coba dari desimal 168. Yaps, dan konversinya berhasil. A8. Ya, kurang lebih program yang saya buat di sini bisa menyelesaikan masalah yang ada. Mungkin ada beberapa masalah yang belum bisa saya fix. Belum bisa saya fix dikarenakan saya sendiri juga belum mengetahui algoritmanya bagaimana yang baiknya. Tapi saya rasa program yang saya buat ini sudah mencukupi dari tugas yang diberikan. Ya, mungkin sampai sini saja dulu untuk mengenai buat program.